Bab 120. Wirya pikir karena sudah lama tidak semarah itu, dirinya sudah mampu untuk mengatur reaksi diri ketika sudah diserang amarah yang begitu besar, namun nyatanya sama saja. Kelabilan kendali diri akibat dulu hampir setiap hari hanya cekcok dengan mantan istri yang tidak mau Wirya ingat-ingat lagi masih tidak mampu untuk dirinya hilangkan. Segala kalimat ucapannya akan cenderung menyakiti lawan bicaranya dan Wirya sudah menyesal mengatakan sesuatu yang setelah ia renungi, terasa begitu jahat ia ucapkan. Bagaimana bisa ia mengatai Zahwa tidak menghargainya padahal istrinya saja rela hancur awal hidupnya gara-gara pelampiasan keegoisan Wirya saja. Bagaimana bisa Wirya tanpa bisa berpikir panjang mengatainya. Tidak tahu terima kasih padahal Zahwa saja sudah begitu banyak memberikan kebahagiaan yang Wirya pikir tidak akan pernah datang lagi di hidupnya. Keterlaluan. Wirya lagi-lagi mengatai diri sendiri. Kini dirinya memilih memundurkan tubuh lalu berbaring di paha Zahwa. Menciumi perutnya berulang-ulang kali sambil mengusapnya dengan gemas. I'm fine. Mobil aja yang lecet sedikit tadi. Wirya memilih kembali bersuara karena Zahwa yang hanya diam saja. Mungkin tengah memikirkan apa yang baru saja Wirya beritahu tadi. Ya lagian Mas Wirya nekat banget sih. Sudah tahu panik juga, pasti jadinya nggak bakalan bisa fokuskan. Berani banget bawa mobil. Jangan begitu lagi, untung aja tadi menabrak pembatas jalan aja, kalau kena orang parah banget loh. Zahwa mengomel, ingin meminta maaf masih tidak mau karena sudut hatinya masih bersikeras bahwa dirinya tidak salah, namun mendengar penjelasan Wirya tak urung juga membuatnya merasa khawatir luar biasa. Mengomeli adalah jalan satu-satunya agar suaminya itu mengingat peringatannya. Lia, enggak lagi. Bahaya, aku juga tidak mau mati cepat. Baru bahagia padahal hidupnya. Mas minta maaf ya. Hush. Jangan ngomong mati-mati begitu ah. Aku enggak suka mendengarnya. Zahwa makin mengomel dengan lebih jengkel, refleks mengelus perutnya sambil menggumamkan kata amit-amit, dengan begitu pelan. Lia iya, salah. Maaf, enggak begitu kok maksudnya. Wirya langsung menyanggah dengan cepat, kini menciumi tangan Zahwa yang tadi mengusap perutnya sendiri. Gimana tadi pemeriksaannya? Baik aja kan kata dokter. Zahwa mengangguk. Mukanya sudah mulai terbentuk, tapi anakmu yang satu masih enggak mau menunjukkan mukanya, sembunyi terus dia. Keturunan kita banget dia kayaknya nanti, enggak banyak omong terus yang satunya kayak Kaklan mungkin soalnya dia mulu yang kelihatan waktu di USG. Wirya tersenyum di sepanjang Zahwa menceritakan hal tersebut, membayangkan di dalam kepala sehingga membuatnya makin tidak sabar untuk melihat perwujudan dua anaknya di dunia nyata. Pasti saat itu akan sangat membahagiakan bukan? Dengan Zahwa saja dirinya sudah merasakannya apalagi dengan ditambah kehadiran mereka bukan? Sempurna, hanya satu kata itu yang bisa Wirya bayangkan di dalam kepala dan untuk mewujudkan kesempurnaan itu, Wirya akan melakukannya dengan cara apapun juga mempertahankannya dengan segenap jiwa raganya. Dan hal pertama yang dirinya lakukan adalah harus membereskan permasalahan ini dengan secepatnya bukan? Setidaknya sudah ada sedikit titik terang. Wirya akan berusaha lebih keras lagi agar segala hal memuakkan ini bisa selesai dengan secepatnya. Mas Wirya mau mengobrol apa katanya? Kalau membahas yang tadi mending enggak usah, aku paham kok, Mas Wirya lagi marah aja pasti apa yang Mas Wirya ucapkan bukan datangnya dari hati. Zahwa berujar demikian meski alasan sebenarnya adalah dia hanya tidak ingin kembali mengingat saja perkataan Wirya yang menyakitinya juga sikap menakutkan pria itu yang membuatnya benar-benar merasa kecil. Kemarahan Wirya mulai sekarang adalah hal terakhir yang ingin Zahwa lihat. Jahat banget ya omongan aku tadi. Zahwa tidak menjawab apa-apa, dirinya hanya memajukan bibir bawahnya saja lalu menyentil dahi Wirya. Kebiasaan suaminya itu ketika Zahwa sudah bertindak jahil ataupun berbuat sesuatu yang membuat Wirya merasa gregetan. Kali ini Zahwa yang melakukan hal tersebut untuk suaminya. Gak usah minta maaf lagi, sudah dimaafkan walaupun aku masih kesel.
Iya boleh deh gak papa kesal, Asa, jangan marah aja. Kenapa memangnya kalau aku marah? Seksi, Mas. Zahwa refleks menepuk pipi Wirya akan jawaban tidak terduganya itu. Iya, Wirya terkekeh singkat. Lagi enggak mau mengobrol serius, sambungnya memeluki perut Zahwa dengan mata yang terpenjam. Energinya terkuras habis akibat adrenalinnya yang tadi berpacu terlalu kuat dan keras. Tapi katanya tadi mau cerita sesuatu. Mau membahas tentang yang aku beritahu tadi, tentang pesan-pesan yang orang-orang sekeliling kita terima juga kenapa aku dan keluarga kamu memutuskan untuk baru-baru ini menyembunyikan segalanya dengan kamu. Zahwa membisu sesaat. Tanpa Mas Wirya jelaskan sebenarnya aku sudah mengerti. Aku hanya tidak habis pikir saja sekarang. Kok segitunya banget ya? Ucapan Zahwa melirih di akhir kalimat. Enggak usah dijelaskan, aku lagi gak mau mendengar apa yang berhubungan dengan kejadian hari ini. Iya, it's okay. Wirya langsung mengiyakan. Zahwa mungkin masih kesal karena semua orang tidak memberitahukan apapun kepadanya. Wajar, Wirya bisa mengerti akan hal tersebut. Sekarang maunya apa? Zahwa hanya membentangkan kedua tangannya dan Wirya sudah mengerti maksudnya apa. Pria itu bangkit lalu memeluk Zahwa seperti yang istrinya itu pinta. Oh, aku janji akan menjelaskan kenapa aku pergi sekarang ketika aku pulang beberapa jam lagi. Wirya mengancingi kemejanya selagi berbicara kepada Zahwa yang bahkan baru saja keluar dari kamar mandi setelah mandi sore setelah tadi hanya sibuk quality time berdua dengan Wirya. Tidak melakukan apa-apa selain menonton film romantis sebagai pengobat luka akibat persitegangan mereka tadi. Yang pasti kita sudah mendapatkan sedikit petunjuk, oke. Itu saja yang harus kamu ingat sekarang. Bukan sesuatu yang membahayakan kan? Janji ya, awas aja menyembunyikannya lagi, sama banget kayak Kak Ian, suka ingkar janji. Bukan? Iya janji, kali ini enggak lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Wirya mengaitkan jari kelingkingnya kepada jari yang sama yang Zahwa sodorkan kepadanya dengan wajah yang cemberut. Kekanakan tapi tidak apa-apa, Wirya malahan jauh lebih suka Zahwa yang berubah berkali-kali lipat menjadi lebih manja begini kepada dirinya. Hati-hati ya, jangan khawatir banget begitu mukanya, everything gonna be okay. Just believe me. Oke. Zahwa yang tadinya cemas menjadi mengangguk ketika melihat keyakinan yang terpancar di wajah Wirya itu. Dia refleks memejamkan mata ketika suaminya mencium dahinya sebelum berjalan keluar dari kamar. Mereka sudah mau ke sana, sabar. Wirya menjawab telepon dengan kaki yang bergerak cepat keluar rumah. Cepetan, gue beneran akan menghilangkan nyawa semua manusia sampah di sini sekarang juga. Ucapan jengkel Julian itu tidak sempat Wirya sahuti karena kakak iparnya itu langsung memutuskan sambungan telepon begitu saja. Pun dengan Wirya, pria berkemeja hitam itu hanya langsung masuk ke dalam mobil yang disiapkan untuknya kemudian pergi dengan tergesa. Mobil itu melaju menembus jalanan yang semakin lama menjadi semakin minim penerangan. Rintik hujan di luar hanya semakin menambah suasana yang mencekam saja. Di kursi tengah mobil, ada Wirya yang bersidekap menatap keluar jendela. Hanya duduk diam tanpa ada ekspresi apapun di wajahnya sampai kemudian mobil berhenti di sebuah gedung bertingkat yang nampak menyeramkan dari luar karena minim pencahayaan. Di tengah kegelapan, Wirya masih bisa melihat banyak sekali orang yang berjaga. Pakaian mereka memang sepenuhnya hitam namun Wirya masih bisa merasakan radar dari kehadiran mereka. Tanpa mengatakan apapun, Wirya keluar dan sudah ada seseorang yang dengan sigap memayunginya sampai ke depan gedung yang sudah lama tidak Wirya kunjungi itu. Terakhir yang dirinya ingat, dia kesini ketika menyekap Renata dan Adrian dulu. Wirya tersenyum miring, jika kakinya sudah menginjak lantai dingin ubin tempat ini, maka dirinya sudah berubah menjadi orang yang total berbeda. Sisi kewarasannya menurun drastis dan mendadak sisi bengis yang tentu saja jarang ia tunjukkan itu menjadi aktif radarnya dengan begitu mudahnya.
Seseorang dengan sigap membukakan pintu untuknya dan pemandangan Julian yang sedang memberikan bogeman mentah pada satu dari 5 pria yang duduk bersimpuh itu adalah apa yang langsung Wirya lihat. Suara pukulan dan erangan datang bersamaan tidak sampai beberapa detik jaraknya, menggema nyaring di seluruh ruangan namun sayangnya tidak ada satu pun yang bisa menolong. Ah anjing. Bikin emosi aja. Beneran mau gue robek mulut lo hah? Pria yang Julian pukul sudah muntah darah, tidak lagi mampu bangkit jika saja tidak dipaksa oleh orang suruhan Julian dan Wirya yang berdiri kaku di belakang Julian yang nampaknya sudah benar-benar tidak lagi menahan emosinya sekarang. Buktinya saja, siapa lagi coba yang membuat wajah 5 orang di hadapannya semakin tidak berbentuk setelah hampir seminggu disekap setelah tertangkap akibat kejadian penjebakan di kebun binatang waktu itu. Ah, jangan lupakan pria yang jauh lebih kurus dari 4 pria lainnya, si tikus kerempeng yang hampir saja meracuni Wirya hari itu juga ada di sini. Duduk tertunduk pasrah dengan keadaan yang menyedihkan. Wirya masih menutup mulut, duduk di depan mereka yang bersimpuh dengan tangan bersidekap. Selama hampir setiap hari kesini, Wirya hanya melakukan itu, duduk diam memperhatikan Julian yang melakukan apapun sekehendak hatinya namun begitu saja kehadiran Wirya sudah berhasil membuat kelima orang yang sejujurnya sudah terlalu muak untuk Wirya lihat ini menunjukkan raut wajah ketakutan. Tanpa saling berdiskusi pun mereka sudah bisa merasakan sendiri aura gelap yang mengelilingi tubuh Wirya. Melalui mata saja pria itu sudah berhasil berbicara. Keadaan makin mencekam setelah kedatangan Wirya, awalnya dia memang sama sekali tidak sudi untuk mengotori tangannya namun melihat kegigihan 5 orang di hadapannya yang masih kompak dan begitu gigih menutup mulut tanpa mau mengatakan apapun, Wirya menjadi mengeluarkan cutter dari saku celananya. Bunyi pisau yang Wirya gerakkan untuk keluar dari tempurungnya itu langsung menarik atensi mereka semua yang bersimpuh. Langsung berubah pucat pasi dan gemetar akibat pergerakan sederhana yang Wirya lakukan itu. 4 dari mereka kecuali si tikus kerempeng di ujung itu memanglah para preman terlatih yang tidak mudah takut menghadapi situasi mengerikan sekalipun namun manusia juga ada titik lemahnya bukan jika selalu ditekan dan semakin ganas setiap harinya. Begitulah, sadar bahwa nyawa mereka benar-benar terancam sekarang, ketakutan itu pastilah datang dengan alamiah. Semua wajah yang babak belur itu adalah akibat setiap hari dihajar karena keteguhan hati mereka yang tidak mau mengeluarkan suara sedikit pun itu. Masih tidak mau berbicara ternyata. Wirya melengos dan Julian yang baru saja kembali menendang perut salah seorang dari mereka kini mengalihkan atensi menuju Wirya yang sedang memainkan cutternya, memuncul dan menenggelamkan ujungnya yang tajam dengan menggerakkan penggulirnya. "Gimana adik gue?" Julian bertanya dengan napas yang agak tersengal, buku-buku tangannya penuh bercak darah. Dari situ saja Wirya sudah tahu kakak iparnya itu sudah bermain-main sejak tadi. "Aman. Sudah di rumah." Lo memarahi dia. "Kelepasan sedikit. Maaf." Wirya memilih menjawab dengan jujur. Julian berdecak, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menendang kursi yang Wirya duduki hingga sedikit bergeser dibuatnya. Melampiaskan rasa marah akibat perbuatan Wirya itu dengan memperlakukan begitu saja karena Julian juga tahu kalau dirinya juga salah di sini. Pria itu kemudian duduk di sisi Wirya, menghela napas sekeras-kerasnya sambil menyugar rambutnya ke atas. "Ah, bangsat." Julian tiba-tiba saja berdiri, kembali menendang pria yang di pinggir, menghantam kakinya berulang-ulang kali di perut pria itu. Dia sudah berteriak minta ampun namun kadar amarah Julian yang sudah memuncak akibat sudah terlalu jengkel akan keteguhan 5 pria ini yang sedikit pun tidak ingin berbicara padahal sudah dipukul berulang-ulang kali tidak lagi mampu dirinya tahan-tahan. Dia benar-benar tidak bercanda akan pemberitahuan catnya yang mengatakan bisa saja menghabisi semua nyawa para sandera ini. "Masih enggak mau berbicara kalian anjing? Gue tanya di mana wanita sialan itu?"
Pukulan satu persatu kembali melayang hingga semua orang yang tangannya terborgol ke belakang itu kembali tersungkur dan mengerang kesakitan dengan begitu pilu, namun sisi waras Julian yang sudah tertutupi amarah bercampur dendam tidak mau peduli. Tonjokan dan tinjakan datang silih berganti, percikan darah sudah mengotori lantai, namun tebak apa? Iya, semua orang masih tetap saja menutup mulutnya. Wirya lagi-lagi melengos, dia beranjak dari kursi lalu berjongkok dengan satu kaki menumpu lantai tepat di tengah-tengah mereka yang sedang dipaksa untuk kembali duduk bersimpuh. Tanpa sedikit pun rasa kasihan, Wirya hanya menatapi mereka dengan datar sambil juga masih memainkan cutter di tangan. Segala pergerakan pria itu diawasi dengan tegang, semua bola mata bergetar melihat pergerakan tangannya yang memuncul tenggelamkan ujung tajam dan mengkilat pisau itu. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan pria tersebut dengan benda tajam itu. Gigi juga ternyata kalian ini, apa sih yang dia berikan? Oh, dia ancam, mungkin adalah kata yang tepat sampai kalian sebegini rapatnya menutup mulut. Wirya bertanya dengan sedikit sudut bibirnya yang tertarik membentuk senyum miring. Uang. Keamanan. Suara dengusan terdengar. Saya bisa memberikan itu dari kemarin-kemarin jika kalian semua mau bekerja sama sejak awal. Tidak perlu sampai nampak menyedihkan begini. Cutter yang bagian tajamnya masuk ke dalam sepenuhnya, Wirya pukulkan ujungnya pada pria berkacamata di hadapannya ini yang langsung terkesiap akibat perbuatan Wirya itu. Pria yang nampak lebih parah gemetarnya daripada yang lain itu pikir Wirya akan menusuk kepalanya pada saat itu, sampai membuatnya terhuyung saking ketakutannya akibat pergerakan kecil yang Wirya lakukan. Saya menahan kalian di sini awalnya hanya ingin bertanya, tapi karena kalian tidak kunjung memberikan jawaban, bukan salah saya, bukan kalau harus melakukan sesuatu agar mulut kalian mau terbuka. Semua orang menunggu dengan tegang akan apa yang dimaksudkan Wirya dari ucapannya itu. Jika kalian menurut sejak awal, apapun yang kalian mau akan kami beri, bahkan niat untuk melukai kalian saja tidak. Kami bukan seperti atasan kalian yang segala perbuatannya menggambarkan betapa konyol dan rendahannya dia, tapi mau bagaimana lagi? Kalian tetap ingin diam bukan? Ya sudah. Jangan salahkan saya kalau saya berbuat begini. Anakmu dua dan keduanya masih sekolah dasar. Wirya menunjuk pria yang paling ujung. Semua orang langsung terkesiap dan mematung akan ucapan Wirya itu. Mau saya apakan mereka agar kamu bisa membuka mulut? Kalian tidak asing dengan perdagangan manusia bukan? Lihat, mau mereka menjadi korban selanjutnya 7 derajat. Wirya menunjukkan layar handphonenya, di mana ada 2 orang bocah dengan seragam sekolahnya yang tengah berdiri di pinggir jalan menunggu jemputan. Jangan. Pria yang paling ujung langsung bereaksi, dia langsung memberontak, ingin maju menyerang Wirya, namun sayang bahkan melalui tatapan Wirya saja kepalanya menjadi langsung tertunduk, merasa luar biasa ketakutan dengan ancaman Wirya yang nampak tidak main-main. Istrimu sedang hamil bukan? Wirya mengetuk pria gondrong di sebelah pria paling ujung yang masih tanda hubung. Meraung meneriakkan kata, jangan, berulang kali. Anak pertamamu meninggal, apa kamu tahu? Dari ekspresi wajahmu sekarang sepertinya tidak bukan. Saking berbaktinya pada wanita sialan itu sampai keadaan anakmu saja tidak lagi kamu pedulikan. Apa yang Anda katakan? Tidak mungkin. Tidak jelas. Ujung tajam cutter menyentuh tulang pipi pria gondrong itu, Wirya hanya menekan sedikit saja namun darah segar sudah keluar dari kulit kusam di wajahnya. Seluruh badan pria itu gemetar dengan wajah yang mengeras juga memerah. Terpukul akan pemberitahuan Wirya namun juga merasa tegang akan intimidasi yang sedang pria itu lakukan. Mau saya perjelas dengan melakukan hal yang sama pada anakmu yang bahkan belum lahir. Adikmu sedang sekarat di rumah sakit, dibuat celaka oleh suaminya sendiri. Tidak tahu bukan? Wirya melengos melihat wajah pria ketiga, pria di tengah yang satu-satunya berkacamata. Yang nampak paling merasa ketakutan daripada yang lain. Lihat, ayahmu bahkan baru saja menyiksa ibumu di depan rumah.
Cek cek cek, tragis sekali bukan? Wirya menampilkan sebuah video di handphonenya, menampakkan seorang pria yang tengah menamparkan wanita di halaman rumah. Dan coba tebak apa selanjutnya? Yup, istrimu selingkuh. Wirya menggeser layar, kini menampilkan foto dua orang berbeda jenis kelamin yang sedang masuk ke dalam hotel. Siapa yang menurutmu akan saya celakai terlebih dahulu? Pria berkacamata itu tidak meraung-raung seperti dua pria sebelumnya, dia hanya menatapi Wirya dengan sudut mata yang sudah mengeluarkan air. Anakmu luntang-lantung di jalanan, dibuang ibunya. Tidak tahu juga bukan? Wirya bergeser menuju pria baris keempat lalu setelahnya kembali duduk di kursinya tadi, menatapi mereka yang semakin jelas ketakutannya tidak lagi dapat disembunyikan. Untuk si pria kerempeng di ujung itu, Wirya sudah mengancamnya kemarin, dia seharusnya sudah lebih dari tahu tindakan apa yang Wirya lakukan jika dirinya tetap menutup mulut.